ayat kalimat dina surah Al-Fatihah nyaeta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu disebutna ayat tauhid. Ari tauhid teh ngayakini bahwa ngan Allah wungkul anu wajib diibadahan, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi moal lepas tina takdir Allah, meyakini bahwa anu ngarizkian kasakabeh makhluk hanyalah Allah, meyakini bahwa sesuatu yang terjadi yang kita hadapi, baik itu takdir yang sama dengan keinginan kita atau tidak, itu semuanya didatangkan oleh Allah. Kenapa ayat kelima dalam surah Al-Fatihah disebut dengan ayat tauhid? Sebab manusia yang bisa mentauhidkan Allah itu setelah ma'rifatullah, setelah mengenal siapa Allah, maka baru kita bisa mentauhidkan Allah. Tidak mungkin kita bisa mentauhidkan Allah kalau tidak mengenal siapa Allah. Setelah kita tahu dari makna Rabb, Allah sebagai pencipta, berarti di sini kita paham segala yang ada hanya Allah yang menciptakan. Manusia itu hanyalah punya rencana, dan yang mentakdirkan untuk rencana tersebut hanyalah Allah. Setelah kita paham bahwa Allah itu kedudukannya Maliki Yaumiddin, Raja baik hari ini di dunia atau nanti di akhirat, maka kita harus bisa meyakini dan harus bisa meningkatkan kualitas ibadah kita supaya di akhirat kita berada dalam kerajaan Allah. Setelah kita tahu dari makna Rabb yang disebut Allah pencipta dan yang diciptakannya itu adalah apa? Alam terbagi menjadi dua, alam gaib dan alam nyata. Kalau dalam tafsir surah Al-Baqarah tentang sab'a samawat, 7 langit yang Allah ciptakan, dalam tafsir sawiknya kita memahami bahwa langit yang 7 itu diciptakan dari bahan yang berbeda. Ada langit yang diciptakan dari emas, ada langit yang diciptakan dari inten, ada langit yang diciptakan dari besi, dari tembaga. Maka kita bisa paham bahwa jelas Allah itu adalah Al-Qadir, Allah dat yang kuasa, Al-Ghani, dan Allah dat yang maha kaya. Berarti ketika hari ini kita berada di dunia, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kedudukan yang tinggi. Jangan sampai menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena itu semua hanyalah titipan. Ketika Allah berikan kita harta yang luas, rizki yang sangat berbeda dengan orang lain dalam urusan dunia, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena sekaya-kayanya manusia pasti ada ujungnya, ada akhirnya.
dan kekayaan, kepintaran, jabatan tinggi belum bisa menjamin kita selamat nanti di mana? Di akhirat. Tetapi kadang dalam kehidupan manusia itu dihadapkan dengan kesulitan. Maka kenapa ada ayat tauhid? Walaupun hidup kita sulit, maka tetap iyyaka na'budu. Ketika kesulitan datang, jangan sampai meninggalkan ibadah. Ketika Allah berikan kita kemudahan, jangan lalai untuk beribadah. Kenapa? Dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat kedua, Waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji, Allah akan mendatangkan ujian. Siapa di antara kalian yang lebih baik di dalam beramal. Jadi yang akan Allah lihat adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik di dalam beramal. Ketika kesulitan datang, jangan sampai melalaikan kita ibadah kepada Allah. Justru ketika Allah berikan kita kesulitan, maka kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa Allah menguji hambanya? Tanda Allah cinta kepada hambanya. Jadi tanda cinta Allah kepada seorang hamba, maka Allah datangkan ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan datangkan ujian kepadanya. Kenapa Allah mendatangkan ujian kepada hamba yang Allah cintai? Liyusmi'a tadarru'ahu. Karena Allah ingin mendengar keluh kesahnya hamba tersebut. Mungkin kalau diberi banyak uang, dia itu lupa akan kewajiban ibadah. Maka sekali-kali Allah berikan kesulitan, susah dalam ekonomi. Yang tadinya lupa ke masjid, ari keur hese duit mah daek ka mana? Daek ke masjid. Yang tadinya dina statusna hayu we ulin jeung ulin, ayeuna mah keur teu boga duit, statusna teh naon? Ngaji, masjid, majlis taklim. Yang tadinya ketika banyak uang tidak pernah bangun di waktu malam. Ketika Allah datangkan kesulitan, dikarenakan minta kata tangga teu dibere, nginjem ka dulur eueuh anu mere, maka bangun di tengah malam. Iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada siapa? Allah. Itulah ciri hamba yang Allah cintai. Berarti ayat tauhid ini adalah supaya kita bisa ibadah yang benar kepada Allah. Setelah ibadah yang benar, maka kita minta pertolongan kepada Allah. Berarti iyyaka na'budu ini adalah kewajiban. Wa iyyaka nasta'in ini adalah hak. Kewajiban seorang hamba beribadah kepada Allah. Hamba yang beribadah kepada Allah maka berhak diberikan fasilitas hidupnya oleh siapa? Allah. Jadi jangan sampai kita banyak nuntut hak. Jangan sampai kita ingin diberikan rezeki yang banyak. Jangan sampai terus-terusan meminta ingin diberikan kehidupan yang layak, ingin diberikan kedudukan yang tinggi tanpa
melaksanakan kewajiban. Tunaikan kewajiban, maka Allah pun akan mendatangkan haknya. Berarti rizki, sehat, dan berbagai macam fasilitas hidup itu adalah hak seorang hamba. Kewajiban seorang hamba menunaikan ibadah kepada Allah. Ketika ibadah itu ditunaikan sesuai dengan ketentuan, maka hak pun akan Allah berikan. Jangan sampai kita mengejar hak tanpa melaksanakan kewajiban. Dalam kehidupan pun seperti itu. Ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban kita menghargai orang lain, dan hak kita pun dihargai oleh orang lain. Kewajiban kita ketika mampu memberi kepada orang lain, dan kita pun berhak diberi oleh orang lain. Tapi jangan sampai menuntut hak lupa akan kewajiban. Dihormati ingin, dihargai hayang, ngahargaan kabatur tara. Berarti menuntut hak ari kana kewajiban pokok. Ini ayat tauhid. Tinggal ayat ke-6 sampai ayat ke-7, yaitu ayat doa.